Sekarang diminta sesi tanya jawab. Tafadhol. Oke, baik Ibu sekalian, mungkin antara Ustaz ada yang ingin bertanya, boleh berikan tangan, silakan. Kira-kira Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan hadirin sekalian yang Allah muliakan. Masya Allah. Saya ingin tanya sebuah pertanyaan mengenai syariat ini. Nah, Syariat, banyak syariat, bank-bank swasta syariat yang konvensional juga ada syariat, malahan bank asing juga ada syariat. Masya Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, syariat yang sebenarnya seperti apa? Karena di WA juga pernah saya baca, yang syariat sekarang huruf syariat 100%. Nah, ini mau apa? Ini Saya yang mau baca. Iya. Jadi bagaimanakah syariat yang sebenarnya yang akan atau yang sedang kita buat? Yang kedua, kalender Islam. Sampai hari ini saya melihat kalender yang datang, kalender nasional, yang huruf nasionalnya besar, yang huruf tahun hijrahnya kecil. Kenapa nggak kita balik aja? Kita bareng-bareng. Kita buat Muharram tanggal 5 misalnya, gede. Yang nasionalnya kecil kan nggak masalah. Ada dua versi ini. Nah, Ada sekian besar. nama dengan Bapak siapa? Dengan Pak siapanya siapa? Namanya Amir Busiri. Masya Allah. Jazakallah warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusuf. Pertanyaan sangat bagus sekali. Terima kasih Ustaz. Iya, saya akan langsung tanggapi ya. Pertama-tama saya ucapkan jazakallah khair ya kepada Pak Yusuf yang menanyakan saat ini di mana-mana semua pakai label syariah. Mau BUMN-nya, mau asingnya, yang punyanya mau Islam, mau kafir, dia buka bang syariah. Itulah syariat Islam. Itulah Rasulullah diturunkan untuk semua manusia, bukan untuk orang Islam saja. Makanya ketika orang kafir menggunakan syariat, dia akan mendapatkan dunia. Sementara kalau orang Islam menjalankan syariat, dia akan dapat dunia dan akhirat. Jadi kalau orang kafir buka syariat, Masya Allah, ya dapat dunia dia. Orang suka ada syariat, kita akan datang. Jangan sampai kita orang Islam ada syariat, ini syariatnya benar apa enggak? Terus kita tanya, kita kan Islam, memang kita sudah jalani Islam secara benar? Memang kita sudah Islam jalani 100%? Ya kita bareng-bareng muhasabah. Mudah-mudahan dengan muhasabah kita sama-sama memberikan koreksi, memberikan nasihat. Yang penting alhamdulillah sudah syariat. Kita harus tetap memilih syariat, karena syariat itu berhukum dengan hukum Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah. Jadi rujukan bangsa itu Quran sama hadis Rasulullah. Sudah itu ketika tidak ada di situ ijma'nya para ulama, ada fatwanya di sana. Jadi Masya Allah, jadi mereka itu merujuk. Jadi paling gampang di sini orang kafir menjalankan syariat. Dia bisa contohnya untuk makan saja, ya untuk makan, ya makan itu kan harus kita halalkan dulu Pak, baru makan. Ya jangan sampai kita makan bukan milik kita loh Pak. Ya makanya sering susah untuk datang ke masjid Pak, karena kita yang masuk ke dalam perut kita ternyata bukan milik kita, ternyata belum kita halalkan. Yuk kita lihat orang kafir yang punya orang kafir. Ya, dia jalankan syariat Islam Pak, rukun jual belinya tercapai. Di sini mungkin ada KFC dan McDonald maupun Pizza gitu ya. Itu kan kebanyakan orang kafir yang punya. Bapak silakan datang ke sana, Bapak makan dulu atau bayar dulu? Syariat Islam Pak, rukun jual beli tercapai. Ada penjual, ada pembeli. Ada barang yang diperjualbelikan, ada harga yang disepakati, suka sama suka. Ya Pak ya, baru kita makan. Itu orang kafir loh Pak yang punya. Kita bisa ikuti dia bisa jalanin Pak syariat kita. Sementara kita datang yuk ke orang Islam yang sudah sholat di sini loh Pak, ya, yang sudah bareng-bareng kita, yang sudah pergi haji, yang sudah pergi umrah. Bapak datang ke sana makan dulu atau bayar dulu? Makan dulu Pak. Harganya sudah ada belum? Belum ada Pak. Ini Pak,
Artinya banyak kita sebagai seorang muslim kadang-kadang syariat kita nggak tahu, ternyata kita langgar. Sejak saya hijrah Pak ke Bank Syariah, saya tidak belajar bank Pak, tapi saya belajar Islam. Saya belajar Al-Quran, saya belajar hadis Rasulullah. Sehingga ketika kita berani meninggalkan riba yang tadi rayuan iblis berujung azab, saya tinggalkan rezeki haram, terjadi dampaknya kepada istri dan anak. Istri saya tutup aurat, istri saya membolehkan saya menikah kembali. Bapak itu masih tertawa. Karena hanya Islam yang membolehkan seorang suami bisa lebih dari satu. Itu hanya Islam. Agama lain nggak ada. Itu biasa Pak. Ketika kita berani meninggalkan yang haram. Yang kedua, anak saya Pak, setelah tamat SMP nggak mau lagi sekolah Pak. Tidak mau lagi sekolah umum Pak, nggak mau. Ditanya sama ibunya tadi Pak, yang membolehkan saya menikah kembali Pak, nanti istrimu mau makan apa? Nah inilah kita kadang-kadang sulit untuk kita hijrah Pak. Nanti mau makan apa? Fasilitas saya nanti berkurang. Seperti itu. Dia jawab Pak, makan Allah. Besok Pak, ditunggu Pak. Ya, rezeki dari Allah Pak, bukan kita yang cari Pak. Ya, besok pagi Pak ya, subuh ya, itu besok bahas rezeki dari Allah Pak. Jadi jangan kemana-mana Pak ya. Iya, Masya Allah. Ya Pak ya, jadi ketika kita tahu Pak, anak itu tadi setelah dia jawabnya ditanya lagi, jadi maunya apa? Sebelum saya hafal Quran, saya nggak sekolah. Itu anak saya yang nomor 3 ketika saya berjalan 2 tahun hafal Quran Pak, 30 juz hafal Quran. Sudah itu sekolah yang mencari dia Pak. Dia masuk di Libya, dapat lagi tunjangan lagi Pak, dapat mukafah. Sudah sekolah dibayar lagi Pak, ditawarin lagi Pak. Masya Allah. Jadi nggak perlu nyari Pak, karena masuk Libya itu Pak, dia kalau dibuka jam 8 pagi, jam 2 pagi sudah ngantri Pak yang mau datang. Nah, anak saya ditawari Pak, dari jalan apa? Silaturahim. Jadi saya silaturahim membantu teman saya untuk bertemu dengan seseorang, kebetulan saya kenal, saya teman. Setelah selesai saya kasih tahu, Syekh, ini anak saya hafiz Quran. Langsung ditanya, mau kuliah nggak? Seperti itu Pak. Jadi sering-sering bantu orang Pak. Ya, ini kuncinya. Sering-sering membantu karena itulah yang diberikan oleh Allah Pak. Jadi kalau bisa kita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik dari manusia bermanfaat untuk manusia lain. Ya, jadi Bapak nggak apa-apa ya. Yang paling penting setiap perbankan syariah itu ada dewan pengawas syariahnya. Yang itu semua dari Dewan Syariah Nasional. Jadi kita awal berbaik sangka. Mudah-mudahan mereka tadi yang buka bank syariah dia bisa bersahadat. Itu yang kita doakan Pak. Karena begitu banyak mereka teman-teman saya ini tadinya kafir belajar Islam bersahadat. Kenapa? Lihat akhlak. Kita ini kadang-kadang baru 1 ayat, 2 ayat baru sampai ini kadang-kadang langsung jadi Tuhan. Akhlaknya berubah. Padahal Islam itu adalah terkenal dengan akhlak. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ya, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Lihat di hadis Al-Ba'in ayat ke-18 di nomor 18 bahwa kita bertakwa ini di mana saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsu kunta wa asbit sayyatan hasanatan tatruha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Kita diminta Allah untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Ya, jadi bukan di masjid aja Pak. Ya, bisa nangis, bisa apa? Keluar masjid rekeningnya bank riba. Bukan gitu Pak. Jadi di masjid kita bertakwa, keluar juga kita bertakwa, banknya juga harus bank syariah. Ini bertakwa. Iringi perbuatan jelek kita dengan kebaikan. Kalau kemarin kita bank konten, hari ini tutup gunting kartu ATM kita. Karena kalau ATM di bank konten Pak, itu kita sering emosi Pak. Emosi kita tinggi Pak kalau di ATM bank konvensional. Kenapa? Ketika hari libur Pak, Bapak datang ke bank konven, ternyata ATM-nya kok, Bapak marah. Nah itu temannya saya kan marah. Tapi kalau Bapak sudah di bank syariah, Bapak akan sabar Pak. Ketika ATM-nya kok,
Karena ATM-nya bukan anjungan tunai mandiri bakal di bank syariah. ATM-nya apa? Allah tempat meminta. Jadi mudah-mudahan kita jadi sabar. Innallaha ma'as sabirin. Oke, baik guru sekalian, terima kasih tadi ada mumpung kita punya waktu 10 menit untuk menjelang Isya saat sebelum kita sambung mungkin besok subuh. Ini mungkin ada target kita ingin bertanya kepada salah satu lagi. Ya, mungkin silakan. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz. Ya. Kami adalah seorang pengurus koperasi. Koperasi 212 Koperasi simpan pinjam pegawai konvensional konvensional. riba. Tahun ini sudah kembali ke syariah. Sudah masuk syariah? Alhamdulillah. Namun yang ingin kami tanyakan masalah simpan pinjam Simpan pinjam. dan simpan pinjam uang. Ya. Kegunaannya anggota untuk kegiatan misalnya pendidikan anak atau untuk buat pesta anaknya dan butuh uang 20 juta. Iya. Itu bayarnya cicilan. Iya. Jadi kami sekarang sedang bagaimana caranya untuk mengambil hasil berkoperasi sebagai jasa. Enggak boleh. Nah itulah bagaimana. Tidak boleh. Sistem. Kalau yang namanya simpan pinjam tidak boleh ngambil apapun, hatta 1 rupiah. Walaupun dibilang ntar impak ya 1000 riba. Ya, karena simpan pinjam yang namanya akad qard ini akad tabarruk, akad sosial yang ingin mengharap pahala Allah. Kalau namanya sudah koperasi syariah, tolong cari dapatnya dari mana? Dari akad-akad tijarah. Akad tijarah apa? Akad jual beli. Akad tijarah apa lagi? Akad sewa. Akad tijarah apa lagi? Akad kemitraan. Akad kongsi. Di situ dapat untungnya. Untuk akad-akad sosial tidak boleh ngambil untung walaupun 1 rupiah. Jadi simpan pinjam nggak boleh, Ustaz? Nggak boleh ada tambahan. Simpan pinjam boleh. Pinjam 1 juta, pulang 1 juta. Tidak boleh ada syarat. Namun ketika kita berterima kasih, waktu pulang 5 juta, bukan riba. Ya, yang penting dia tidak ada syarat. Kalau ada syarat 1 rupiah riba. Ketika kita pinjam uang 1 juta, nggak ada syarat. Waktu pulangi 5 juta, bukan riba. Oke, baik, jelas Ya. ya. Oke, ada pertanyaan di sana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat dari paparan dari Pak Ustaz, kalau mengenai syariat itu rasanya sejuk hati kita. Tapi secara kenyataan, secara prakteknya pernah saya lakukan sendiri. Kalau kita meminjam uang di bank syariah, itu 150 juta, itu ada bunganya 9%. Dan kalau kita total